Doa selesai. Anak-anakku yang berbahagia, dalam bimbingan kelompok ini Bu Aini kasih tahu juga apa tujuan Bu Aini memberikan bimbingan kelompok kepada kalian, yaitu tujuannya biar kalian dalam menjalankan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Tujuan khususnya yaitu kalian bisa mengetahui minat dan faktor belajar, kemudian bisa menentukan faktor minat belajar, kemudian ketika kalian sudah mengetahui apa itu minat dan apa itu faktor, kemudian kalian bisa mengikuti pembelajaran dan bisa melaksanakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Kemudian coba semuanya berdiri. Bu Aini absen mulai. Dwi Bayu cita-citanya menjadi apa? Seorang tentara. Kemudian Mas cita-citanya apa, Mandala? Ini dulu ya, perhatikan peraturannya. Ketika Bu Aini bilang tepuk tangan, berarti 3 kali tepuk tangan. Ketika Bu Aini bilang tepuk, berarti 1 kali tepuk. Berarti tepuk tidak bunyi kalau ada tangannya. Paham ya anak-anak? Bu Aini nanti dalam bimbingan kelompok ini menggunakan teknik diskusi. Jadi nanti Bu Aini berikan materinya tentang apa ya kira-kira? Kalau menyangkut hubungannya dengan konsentrasi belajar, kira-kira apa? Dijelaskan Bu Bayu? Minat belajar, ya betul. Minat belajar nanti Bu Aini tayangkan PowerPoint, kemudian Bu Aini juga tayangkan video 5 menit biar sampai punya gambaran bagaimana sih orang yang sukses, bagaimana orang yang malas, kira-kira nanti yang tercapai cita-citanya yang bagaimana. Kalian sudah siap ya? Dalam asas-asas bimbingan ini, yang pertama kalian harus jujur bagaimana mengutarakan permasalahan kalian yang berhubungan dengan apa materinya? Minat belajar. Kemudian harus terbuka dengan permasalahan dan jujur. Kemudian yang terakhir menjaga kerahasiaannya. Bu Aini mohon untuk kita berenam dan Bu Aini bertujuh ketika sudah melaksanakan bimbingan kelompok, apa yang kalian utarakan di sini mungkin ada kekurangannya, kemudian dan kelebihannya, nggak usah dikeluarkan atau diceritakan kepada temannya. Nah, cukup kita saja yang tahu. Paham anak-anak? Paham. Kemudian materi minat belajar ini Bu Aini tayangkan nanti ya. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan atau melaksanakan diskusi bimbingan kelompok? Sudah siap apa belum? Siap. Insya Allah sudah siap. Ya. Anak-anakku, Bu Aini minta pendapat kalian dulu. Kira-kira ketika kalian di kelas, minat belajar kalian itu semangat, apa sedang, apa menurun? Coba Fania, bagaimana minat belajar? Menurun. Kemudian Syarif, kira-kira mengapa minat belajar itu bisa menurun? Karena iya betul, mata pelajaran yang tidak disukai. Ya, ini ketika setiap murid itu memang mempunyai motivasi atau pemikiran mata pelajaran ini saya kurang konsentrasi atau mata pelajaran ini saya tidak mampu. Yang pertama ini silakan dilihat minat belajar anak-anak. Pengertian minat belajar adalah proses yang memberikan
bersemangat. Jadi minat itu bersemangat. Kemudian semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya apa? Perilaku yang memiliki motivasi merupakan perilaku yang penuh energi. Contohnya, ketika kalian berangkat sekolah, tidak ada energi. Kira-kira sampai di sekolah apa tidak? Tidak ada energi. Kemudian tidak ada yang mengarahkan. Kemudian tidak bertahan lama sampai tidak akan bisa meneruskan ke jenjang kelas 7, 8, dan 9. Coba gue ini tanya ke Jazira. Ketika faktor itu mempengaruhi minat dari luar, yaitu keluarga, bagaimana sih gambarannya keluarga itu bisa memberikan faktor minat belajar kepada Jazira dari segi keluarga? Mendukung untuk belajar, memberikan semangat ketika berangkat sekolah. Kemudian coba Sari, lingkungan itu bisa memberikan faktor minat belajar. Bagaimana gambarannya? Lingkungan. Ya, tetangga. Kemudian bagaimana sikapnya? Memberikan kayak motivasi dan mengasih pendapat. Ya, betul. Tetangga sampean itu bisa memberikan motivasi ketika sampai belajar, tidak mengganggu. Kemudian contoh lagi, teman pergaulan, Fania. Bagaimana bisa menggambarkan faktor minat belajar itu dari teman pergaulan? Pintar-pintar memilih teman pergaulan Pintar-pintar memilih teman pergaulan karena ada teman yang mengajak kita yang baik. Karena ada teman itu yang bisa memberikan kita semangat untuk belajar lebih baik. Ada teman itu yang memberikan kita belajar malah malas. Contohnya apa? Ketika waktu belajar, kalian diajak teman, misalnya lihat game atau nonton apa atau keluar ke mall. Kira-kira sikapannya bagaimana? Ketika waktu belajar ada teman yang bersikap seperti itu, menolaknya. Bagaimana sikapannya? Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Sudah paham anak-anak ya? Anak-anakku yang baik dan anak-anakku yang sukses, gue ini tayangkan video 5 menit untuk memberikan kalian semangat, minat, dan dorongan dalam belajar untuk di kemudian harinya. Sudah siap ya? Siap. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ilmu. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup itu sendiri dalam interaksi. Namun, tidak di siswa yang sama. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Mengatur waktu belajar dengan tepat serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat.
karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban, karena sukses kamu ya tergantung usahamu. Mbak ini kasih satu untuk dua orang, nanti kita berdiskusi. Mbak ini kasih waktu kurang lebih 3 menit cukup ya. Diskusikan dengan berdua. Boleh diskusi berdua, silakan. Coba kita diskusikan materi bimbingan kelompok hari ini. Coba Mandala Gaddafi, apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar? Satu, faktor keluarga. Ya. Yang kedua, faktor lingkungan. Ya. Yang ketiga, faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran. Kemudian dari Fania, siswa yang mempunyai ciri minat belajar. dan tekun dalam belajar dan mempunyai semangat. Jazira, jawaban Mandala Gaddafi bagaimana menurut pendapat Jazira? Sudah betul? Ya. Kalau menurut Jazira bagaimana faktornya? Fasilitas, kemudian teman pergaulan. Kemudian Miriana, bagaimana pendapat Miriana tentang jawaban? Bisa Bu Aini simpulkan, minat belajar itu terdorong bisa dari dalam diri kalian sendiri. Kemudian bisa terdorong dari luar. Ketika tidak ada minat belajar pada diri sendiri atau dorongan dari luar, kita tidak akan bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan, yang sudah kalian utarakan tadi. Paham ya? Itu kesimpulan bimbingan kelompok pada hari ini. Kemudian Bu Aini minta satu, Fania, jelaskan suaranya, pesan dan kesan dari bimbingan kelompok hari ini. Apa pesannya, Fania? Pesannya yaitu agar kita selalu semangat belajar. Lagi. Apa lagi? Dan tidak bermalas-malas. Tidak bermalas-malasan. Semangat belajar. Semangat. Coba tangannya tinggi. Semangat belajar. Semangat. Tidak boleh malas. Gitu kan? Tidak boleh malas. Harus rajin. Harus rajin. Oke. Terima kasih Bu Aini sampaikan. Sebelum kita tutup bimbingan kelompok pada hari ini, berdoa ya, semoga cita-cita kalian yang sudah kalian utarakan tadi bisa tercapai. Berdoanya baca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih Bu Aini sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.